Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ilmu kepelatihan dasar. Yang pertama, dasar kepelatihan. Definisi latihan. Proses melakukan gerak secara berulang-ulang untuk meningkatkan kemampuan. Suatu usaha meningkatkan gerak tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menimbulkan otomatisasi dalam suatu latihan kegiatan dan suatu proses untuk tujuan yang dicapai. Tujuan latihan, memperbaiki dan menyempurnakan strategi yang diperoleh dari teknik lawan, meningkatkan kualitas latihan. Hal ini berhubungan dengan ketekunan dan keinginan untuk berlatih, menjamin dan mempersiapkan tim secara optimal untuk mempertahankan keadaan kesehatan setiap atlet, untuk menambah pengetahuan para atlet secara teoritas tentang dasar-dasar fisiologis dan psikologis latihan. Oleh siapa dan di mana latihan dilakukan? Latihan dilakukan sesuai program latihan dalam ruangan indoor atau di alam terbuka outdoor dengan fasilitas dan iklim yang mendukung. 2. Prinsip latihan. A. Partisipasi aktif. Kesungguhan dan aktif berpartisipasi dalam latihan akan menjadikan latihan maksimal bila pelatih secara periodik mendiskusikan tujuan-tujuannya bersama atletnya. Partisipasi aktif pelatih tidak hanya terbatas pada pertemuan latihan saja, tetapi juga harus memantau kebiasaan atlet di luar program latihan. B. Pengembangan yang menyeluruh. Seorang pelatih harus mengembangkan latih ke arah spesialisasi pengembangan fisik yang luas yang mendasar. Kurs persiapan fisik umum merupakan salah satu dasar benturan yang penting untuk mencapai spesialisasi yang tinggi dari persiapan fisik dan penguasaan teknik. Perkembangan dari selain ketergantungan antara organ manusia dan sistem dan antara proses fisiologis dan psikologis. C. Spesialisasi, latihan khusus untuk suatu cabang olahraga atau pertandingan mengaruh pada perubahan tahapan dan fungsional dikaitkan dengan spesifikasi cabang olahraga yang dipilih. Spesialisasi huruf dengan dua sifat besar, yaitu dari latihan olahraga yang khusus, latihan yang dipakai untuk pengembangan biomotorik. Prinsip 2. Spesialisasi di atas harus benar dimengerti dipakai dalam latihan untuk anak-anak serta remaja, di mana pengembangan yang menyeluruh harus mendasari semua pengembangan ke arah spesialisasi. Individualisasi, suatu kebutuhan yang utama dari suatu bentuk latihan yang berbeda untuk setiap atlet. Kemampuan dan usaha yang dilakukan setiap individu tergantung pada faktor. Yang pertama, secara biologis dan kronologis secara umur. 2. Pengalaman. 3. Skill kesehatan. 4. Beban latihan, kecepatan dan pemulihan. 5. Postur tubuh dan sistem saraf. 6. Jenis kelamin. 3. Persiapan latihan. Suatu perencanaan latihan yang disusun sedemikian rupa sehingga tercapai pada waktu yang ditentukan. A. Periode persiapan. Persiapan umum atau kondisi fisik dan teknik. Persiapan khusus, teknik, strategi, dan mental. B. Periode pertandingan. Pertandingan utama. C. Periode pemulihan. Volume latihan. Ukuran yang menunjukkan jumlah atau kuantitas derajat besarnya suatu rangsangan yang dapat ditujukan dengan jumlah repetisi, seri atau set, dan panjang jarak yang ditempuh. Dalam volume latihan yang menyangkut repetisi dan set, pengertian repetisi menurut Suharno, yaitu repetisi adalah ulangan gerak beberapa kali atlet harus melakukan gerak setiap giliran, sedangkan pengertian seri atau set adalah suatu rangkaian kegiatan atau dari satu repetisi. Intensitas latihan adalah takaran yang menunjukkan kadar atau tingkat pengeluaran energi atlet dalam aktivitas jasmani, baik dalam latihan maupun pertandingan. Cara menghitung denyut nadi. Yang pertama adalah radial pulsar rate, daerah pergelangan tengah sebelah luar. Carotid rate, sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang. 10 kali 6, 60 detik. 15 kali 4, 60 detik. Yang keempat, komponen latihan adalah faktor yang berpengaruh terhadap kualitas, mutu suatu latihan dan merupakan kunci keberhasilan dalam menyusun program dan menentukan beban latihan.
Yang pertama ada intensitas, 2 volume, 3 recovery, interval 5 repetisi, 6 set, seri sirkuit, durasi, densitas, irama, frekuensi, sesi atau unit. Hakikat pelatih. Instruktur, pengajar, teacher, guru, motivator, sang motivator, orang yang pandai menjaga tertib. Manajer adalah manajer, friend, teman, ilmuwan, mahasiswa. 6. Karakteristik pelatih. Indikator, sisi negatif. Instruksi atau perintah wajib dipatuhi, kurang acuh terhadap hubungan yang akrab, tugas sesuai dengan kondisi individu atau tim. Hukuman bagi atlet yang melanggar. Sisi positif, target terpenuhi, disiplin yang tinggi. Sisi positif, lebih akrab dengan atlet waktu tertentu, demokratis dalam penyusunan program latihan, menerima saran dan kritis, menjadi orang tua bagi atlet, tempat curhat. Sisi negatifnya adalah mencapai target kurang lebih dipaksakan apabila atlet tidak bisa membedakan suatu pertandingan. Program latihan berdasarkan hasil pemikiran bersama, sekiranya dianggap saling menggantungkan keakraban yang luar biasa. Sisi negatif, pelatih kurang berwibawa. Karakter pelatih langsung menegur apabila ada atlet yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Memberikan kesalahan yang dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi setelah latihan tertentu.